Abang, kakak mungkin boleh dijelaskan hari ini mungkin ada yang mau diluruskan atau disampaikan, silakan. Oh iya, selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kami dari tim kuasa hukum Lovim Komite Nasional Advokat Indonesia dalam hal ini mendampingi klien kami yang pada prinsipnya beliau adalah korban dari seorang public figure yang berinisial AA. Jadi dalam sore hari ini kami menyampaikan kepada teman-teman media, klien kami sudah hamil 8 bulan yang dilakukan oleh AA. Nanti secara lebih rincinya disampaikan oleh klien kami dan ditinggalkan begitu aja. Kira-kira seperti itu. Ini Andres Adelio, Bang, betul yang dimaksud? Nanti disampaikan sama klien kami. Mungkin awal mulanya bagaimana sih, Bang? Karena ini sebenarnya isunya udah lama ya. Terus akhirnya baru muncul sekarang, mungkin bagaimana awal mula ceritanya, Bang? Ya, untuk awal mula ceritanya saya serahkan kepada Dirim. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Coba apa sampaikan aja. Mungkin perkenalannya dengan AA sendiri sejak dari kapan, seperti apa? Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei Tahun 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Dan memang ada proses pacaran atau seperti apa sih setelah kenalan itu sendiri? Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Berarti mungkin pacaran berapa lama ya, pas sampai akhirnya kakak ada info ini? Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi dengan Andres? Enggak. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Tapi sebelumnya mungkin udah tahu kan Andres ini, kalau ini anaknya Andres sendiri, udah konfirmasi kakaknya sebelumnya? Saya waktu pas pertama kali saya tahu saya hamil, saya datang ke rumah Andres dan saya langsung memberitahu kalau saya hamil. Dan di situ juga dia shock dan mengiyakan kalau itu juga anaknya. Sebelumnya ada etikat baik apa mau bertanggung jawab atas anak yang dikandung sama kakaknya sendiri? Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan. Dia meminta saya berhubungan Dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk, dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini. Dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Kapan mungkin rencananya kak harusnya menikah menurut beliau? Tidak ada. Di sini dia di surat pernyataan ini Dipegang aja begitu, tahan boleh. tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. 24 Juni itu pertemuan saat kakak menginformasikan bahwa kakak hamil? Enggak, saya ke rumah dia mengetahui saya hamil itu di tanggal 9 Juni. Saya memberitahu dia kalau saya hamil di 9 Juni. Apa respon keluarganya Andres kak? Bertemu juga pada saat itu? Enggak. Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya.
Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Mungkin setelah hamil, apa sih triggernya akhirnya muncul setelah hamil besar ini gitu Kak? Triggernya karena saya melakukan semuanya sendiri kan. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya hamil besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Baik, saya pertegaskan lagi. Kalau tadi pertanyaannya bahwa apakah dia sudah mau bertanggung jawab atau mengakui daripada anak bayi ini adalah pernyataan. Pernyataan dia bahwa dia ini alat bukti bahwa dia tuh mengakui atas bayi ini. Tapi sampai saat ini berobat ke rumah sakit itu segala macam, kontrol dia tidak ada tanggung jawab. Makanya kami sebagai kuasa hukum ingin mempertanggungjawabkan terhadap anak ini. Bukan masalah pribadi dia dengan si Andre itu, gitu. Ya, bisa dilanjut, ayo Bang. Ya, tadi dikatakan ditanya apakah ada komunikasi kan begitu? Ada komunikasi kepada inisial AA tersebut. Cuman di sini dia mengatakan di dalam chatnya, aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Ini laki-laki apa bukan sih? Itu loh. Dia bilang setelah dia menggauli klien kami dan sudah kita lihat bersama bagaimana kondisi perutnya, dia malah bilang apa? Aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Ada lagi yang paling sadis. Dia menyuruh meminum obat. Minum obat aja. Maksudnya menggugurkan, minum obatnya supaya digugurkan. Nah, klien kami mengatakan nggak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dari si A bilang, makanlah dipaksain, makin besar malah makin susah nanti. Kamu harus pikir panjang. Ini kita dari kuasa hukum meminta kepada si A ini agar segera berkomunikasi dan ingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 ada hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya. Itu. Jadi kita bisa mengambil dari perdata, bisa juga dari pidana. Pidananya di mana? Pidananya di dalam pasal 378 di mana dia memberikan janji-janji manis. Jadi sebelum klien kami mau berhubungan dengan si A tersebut, dia bilang apa? Nanti saya akan nikahi, nanti saya akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu semua terjadi, apa yang terjadi? Justru dia mengatakan bahwa dia belum siap punya anak, belum siap menikah, dan disuruh meminum obat. Nah, janji apa lagi? Dia juga bikin pernyataan ini. Ini bagaimana sebagai laki-laki? Di mana tanggung jawab dia? Di mana kejantanannya dia? Harusnya kita sebagai laki-laki harus jantan. Dan saya ingatkan ya, kami dari tim kuasa hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu aja, tunggu baik-baik kepada kamu yang bernama inisial AA. Jangan harap kamu bisa lepas dari jeratan hukum. Kami dari tim kuasa hukum, Komite Nasional Advokat Indonesia, akan segera melakukan upaya hukum kepada Anda. Begitu. Saya tambahkan lagi, saudara Anda itu sebenarnya sudah menyuruh untuk menggugurkan. Oke, clear. Ini rekaman, nanti kita bisa buktikan nanti di pengadilan kalau ini pembuktian. Soalnya ini alat bukti, ya. Boleh Gitu. dikasih lihat anaknya mungkin Ya, sekarang nih. dalam kandungan udah berapa bulan? Saat ini udah 8 bulan. Ya, tidak. Koordinasi. Selama USG mungkin nggak ada pendampingan juga ya Kak, berarti dari pihak Kanres? Semua saya lakuin didampingin sama orang tua, sama mama, sama papa saya. Tapi ngasih info nggak sih Kak Andres kalau ini abis USG ini dan lain-lain? Enggak, saya
udah nggak ada komunikasi sama dia. Dia pun juga Dari- mencari. Dari 3 bulan kehamilan, dan dia nggak ada untuk upaya mencari saya atau menanyakan. Tapi ada usaha untuk memberitahu keluarga Andres kan? Dari saya, Hah? dari keluarga saya sebenarnya ada, cuman dari pihak Andres selalu mengancam untuk jangan ke rumah saya bisa pidanakan segala macam, makanya kita semua diem. Bang, ini kan masih dalam bentuk somasi ya, masih akan ada itikat baik juga nggak sih kalau misalkan dari pihak Andres akhirnya menghubungi untuk berdamai dan segala macam, Bang? Ya, kita mengharapkan bahwa saudara AA ini agar segera berkomunikasi kepada klien kami. Ini anak harus ditanggungjawab, kira-kira seperti itu. Tadi itu saya sampaikan bahwa kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu saja. Mungkin harapan pertanggungjawabannya itu seperti apa ya? Menafkahi atau menikahi atau seperti apa gitu, kalau keinginan dari Oke, semuanya. saya luruskan. Bukan menafkahi, kami sebagai kuasa hukum meminta pertanggungjawaban terhadap bayi ini, bukan pribadinya ini. Karena ada hak daripada bayi ini. Gitu. Bisa disampaikan mungkin. Ya, Ya, jadi kita berdasarkan konstitusi aja. Jelas, MK juga menyatakan seperti itu. intinya begini ya teman-teman ya. Kami dari tim kuasa hukum dan klien kami juga siap apabila dilakukan tes DNA. Jadi jangan sampai ada nanti di luaran sana yang bilang kalau ini begini, ini dan begitu. Yang jelas klien kami sudah tanyakan secara mendalam bahwa temannya itu yang berhubungan hanya saudara AA dan siap melakukan tes DNA. Dan apabila AA ini memang tidak bisa membiayai tes DNA, klien kami, dari kami juga tim kuasa hukum, siap membiayai tes DNA-nya agar terbukti semua. Tapi ingat, kalau ini terbukti anakmu, jangan menghindar dan jangan kabur dari fakta-fakta yang ada. Begitu aja. Berarti kan ini masih menunggu etikat baik dari Andres ya Bang. Mungkin diberikan waktu atau bagaimana Bang? Kami setelah ini akan melakukan upaya hukum. Kami minta kepada saudara AA dalam waktu 2x24 jam agar segera berkomunikasi kepada klien kami dan juga kepada kami juga tidak masalah. Begitu. Kalau dari kakaknya sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ke Andresnya? Silakan sampaikan. Kalau dari saya pribadi, mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini, karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Ya, begitu ya teman-teman ya, cukup ya. Untuk Ada lagi? jenis kelamin, untuk anaknya sendiri jenis kelaminnya apa dan kapan akan lahir? Jenis kelaminnya laki-laki. Insya Allah kalau dari HPL itu Februari, cuman kayaknya HPL-nya maju di bulan besok, Januari. Mungkin selama hamil ini kan secara psikis juga terganggu ya, karena kan semuanya serba sendiri. Ada konsul juga nggak sih selama kehamilan ini supaya lebih sehat mentalnya sendiri? Sejauh ini paling saya lebih banyak ini aja sih, mempersiapkan mental dengan banyak olahraga, banyak Baik, saya rasa ini udah cukup karena mungkin ini kondisinya juga lagi ya begini. Sebenarnya tiap saat dia merasa pikirannya tertekan. Mungkin bisa di closing Pak. Ya, closingnya kami menunggu itikat baik dari saudara A segera menghubungi kami dan tunjukkanlah kalau kamu itu laki-laki. Jangan mau enaknya saja. Kira-kira seperti itu dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya. Terakhir Kak, mungkin memberitahu Andres Kak bahwa akan menempuh jalur hukum dan akan respon seperti ini? enggak. Sebenarnya kalau dari awal aku udah bilang kalau dia nggak mau tanggung jawab, aku akan viralin dia atau aku akan pakai jalur hukum. Tapi mungkin untuk dia itu hanya penggertakan sampai akhirnya dia lepas tanggung jawab.
Satu pertanyaan mungkin terakhir. Ya, apa? Ini kan sebenarnya isunya kan sudah lama ya Bang ya, dan kita tidak melihat kakaknya juga hadir. Kenapa akhirnya baru hadir sekarang? Karena baru sekarang klien kami ini punya kekuatan. Jadi yang namanya kena musibah seperti ini, jadi korban, itu ada waktu-waktu tertentu di mana dia bisa menampilkan dirinya di hadapan publik. Seperti itu. Pidana dan perdatanya Kita akan tempuh jalur hukum, payung hukum. Ingat, jangan main-main ya. pasalnya Bang, Kita akan tempuh. pasal dan ancamannya. Oke, saya pertegas lagi yang tadi itu. Berdasarkan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 45, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari penelantaran, ya. Itu jelas. Dan lebih lanjut lagi, MK menegaskan secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan perdata yang tadi disampaikan, kita akan lakukan upaya hukum perdata pasti. Ya. Pidana juga tentu. Pidana juga, Ya, tadi kan sudah karena di sini sampaikan. ada iming-iming sebelumnya yang tadi udah disampaikan. Ada iming-iming, ada janji-janji. Ada janji-janji. Tadi sudah sampaikan. 378 ya Pak? Ya, Ya, betul. Video yang dikirim. Oh, saya tahu saya hamil, itu saya sempat beberapa kali menjauh dari Andres, nggak mau ada komunikasi, nggak mau ada pertemuan lagi. Tapi dia pernah mengancam saya dengan mengirimkan saya sebuah video saya bersama dia, tapi cuma sekali lihat di WhatsApp. hanya sekali tampilan, Ya. sekali buka. Sekali buka. Dia kayak semacam kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan nggak pergi dari hubungan ini. Video apa itu ya Pak? Video saya berhubungan Video. sama dia. Video pernyataan atau Bukan video hubungan intim, maaf saya sebutkan. Tanpa Apa video, ada kata-kata lagi setelah itu? video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Tanpa sepengetahuan. Jadi diam-diam dia melakukan video itu Rekaman. dan rekaman, betul. Ya. Nah, setelah ada kejadian ini baru dia kirim. Itu kan sebagai bentuk ancaman. Apakah ada kata-katanya setelah itu Pak di bawah itu? Nggak, paling cuman kayak aku balasnya ih apa sih gitu, gila ya. Terus dia bilang kenapa aku nggak balas lagi. Dia bilang mulai deh gak jelas sama nih orang, maunya apa sih, nggak suka diginiin tapi giniin orang, lu maunya apa sih, kayak gitu-gitu. Aku udah menjauh. Bang, artinya ini bentuk jebakan ya? Jebakan apa maksudnya? Artinya kan direkam diam. Betul. Nah, apakah ini bentuk jebakan? Dia dari awal dia udah beretikat tidak baik kan gitu. Ya dengan tanpa sepengetahuan dia. Ketika dia makanya di sini udah jelas pidananya jelas ada. Berarti Ya. video itu juga jadi pengancaman ya buat Betul. Jelas. Kak, Oke. mungkin Bang mengulang sedikit ya, Ya. Bapak. Ini berawal dari apa sih?